untuk penganiayaan yang dialami oleh klien kami dari mulai diinjak-injak, kemudian pemukulan, kemudian gembok kepala, dikenakan kepala sampai pecah kepalanya dan lain sebagainya. Ya itulah yang menurut saya hari ini masih ada hal seperti itu gitu ya. Tapi kita lihat nanti, kita uji aja nanti oleh penyidik apakah laporan kami ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Tadi juga ada yang bilang bahwa ini terpidana ini suruh minum air kencing segala kan ini hal-hal yang sebetulnya udah di luar kemanusiaan lah ya. Tapi tidak pernah dibuktikan secara visual sehingga kelihatannya majelis hakim mengabaikan keterangan saksi tersebut. Jadi untuk visualnya saya baru mendapatkan 2 bulan yang lalu. Dari mana Bu Titin? Kalau sumbernya dari mana mungkin saya tidak bisa menjelaskan, Mbak. Akurat tapi tidak? Akurat tidak? Otentik dan akurat. Saya sudah dengan tim sudah berkomunikasi masalah itu. Walaupun sebetulnya saya meyakini karena orang yang memberikannya juga adalah orang yang luar biasa, yang mempercaya betul, misalnya saya bisa menjaga novum itu, yang mempercayai betul novum itu akan berbicara banyak pada peristiwa yang sebenarnya. Tetapi tetap saja saya juga dengan tim akan menguji dengan otentik tidakkah sebetulnya yang diberikan kepada saya. Karena kan ada juga visual-visual lain yang saya terima. Tidak hanya novum itu saya serahkan untuk PK Saka Tatal, tetapi ada sekitar 200 visual yang saya serahkan juga kepada Bapak Otto Hasibuan untuk PK ke-7 terpidana. Ibtu Rudiana dilaporkan ke pihak kepolisian atas dasar tindak penganiayaan kepada terpidana kasus Vina. Ibtu Rudiana bersamaan dengan laporan PK Saka Tatal menjadi atensi serius bagi publik. Meskipun beda pelaporan, namun netizen tetap beranggapan bahwa Rudiana lah yang ada peran rahasia di balik kasus ini. Pasca pergi bebas, banyak pakar hukum berpendapat bahwa satu persatu akan saling berkaitan dan bebas. Sehingga kami dan teman-teman itu melaporkan 3 laporan. Yang pertama adalah laporan terduga kesaksian palsu AF dan BD. Karena dia memberikan kesaksian tidak bisa masuk nalar. Misalnya melihat sebuah kejadian pelemparan dalam jarak 120 meter jam 10 malam. Kan itu kan peristiwa yang menurut saya tidak masuk akal sebuah kesaksian seperti itu. Dan itu kan di dalamnya membawa Saka Tatal sebenarnya. Karena Saka Tatal itu kan dalam pandangan AF dan Dede itu masuk dalam kelompok yang melempar itu. Yang kedua adalah Pak RT Pasren yang terduga memberikan kesaksian palsu dengan Abdul Kahfi, di mana 7 terpidana nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, kemudian pada malam kejadian tetapi oleh Pak RT Pasren tidak diakui mereka. Yang ketiga adalah yang tadi dilaporkan, laporan terhadap saudara Rudiana. Karena saya tidak menyebut ibtunya, karena dilaporkan sebagai masyarakat sipil, di mana dia melaporkan kejadian dugaan pembunuhan terhadap anaknya dan Vina ke Polresta Cirebon. Kemudian laporan itu ditindaklanjutinya sendiri sebagai unit narkoba. Dilakukan penangkapan sendiri bersama teman-temannya, kemudian melakukan pemeriksaan dan dugaan penyiksaan di unit narkoba. Problemnya adalah di situ terjadi sebuah peristiwa yang menarik. Menariknya itu adalah 1, pengakuan dilahirkan dari ancaman dan penyiksaan termasuk penodongan pistol. Yang kedua, ada orang atau terpidana yang itu adalah kliennya Ibu Titin yang sekolahnya baru lulus SD 17 tahun. Dia mengalami problem, kalau menurut saya adalah kurang mapannya kemampuan dia untuk melakukan perbuatan hukum, harusnya di bawah pengampuan. Karena kapasitas intelektualnya tidak cukup, menurut saya. Seharusnya kan itu dilakukan sebelum dia dulu diperiksa dulu kondisi psikologinya, kondisi IQ-nya.
Nah kemudian yang menarik lagi, yang bagaimana tadi malam diungkapkan oleh Bang Oto Hasibuan, batu sebagai alat bukti itu disita dari Sudirman. Bayangkan saja, orang melempar batu, kemudian batunya diambil lagi, kemudian disita oleh polisi. Tapi nyita batu itu bukan di rumahnya, nyita batu itu di kantor polisi. Kini, Aep dan Dede kian jadi sorotan semua pihak, tak terkecuali Ibtu Rudiana kian diburu. Yang menurut saya itu sangat logis dan kalau disampaikan di depan majelis, mudah-mudahan diterima alibi itu. Yaitu peristiwanya adalah pada malam kejadian, Saka Tatal itu tidak ada di tempat peristiwa. Dan Saka Tatal tidak bersama-sama dengan 7 terpidana lainnya. Tetapi dia berada di rumah saudaranya, dan waktu di rumah saudaranya itu dia berkumpul. Kemudian ada salah seorang dari teman saudaranya, motornya mogok. Kemudian motornya didorong oleh temannya menuju bengkel. Pada waktu menuju bengkel itu di jembatan, saudaranya Saka Tatal itu melihat ada kerumunan orang dan mengira bahwa itu adalah razia polisi. Padahal kerumunan itu adalah tempat terjadinya meninggalnya Eki dan Tina, sehingga dia mengambil jalan yang ke samping melalui jalan arteri. Setelah itu mereka langsung ke bengkel sekitar jam 12 atau jam 1 malam ya, sampai ke sana. Kemudian hampir sampai pagi mereka baru bisa pulang. Dan saya bertemu dengan seluruh orang-orang yang dimaksud itu bukan direncanakan, tetapi saya bertemu mendadak dan menemui dan menanyakan dari satu orang ke orang lainnya. Ternyata mereka menerangkan peristiwa yang sama. Artinya bahwa andai kata Saka Tatal hari ini mengajukan PK memang wajar karena dia tidak terikat dan tidak terkait dengan peristiwa terbunuhnya Eki dan Tina. Berarti Kang Deddy menjadi saksi menceritakan keterangan saksi karena Kang Deddy kan tidak ada dalam timeline peristiwa pembunuhan itu. Betul, saya tidak ada pada peristiwa itu, tetapi saya diminta oleh pengacara untuk menjadi saksi. Tentunya saya bisa menyampaikan tentang rangkaian peristiwa yang dialami oleh Saka Tatal dan teman-temannya. Karena ada keterbatasan mereka dalam menyampaikan. Mungkin bisa jadi keberadaan saya bisa mendorong para saksi-saksi yang lainnya untuk bercerita peristiwa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu.